Oke, hari ini kita kuliah matematika ekonomi. Ini minggu ke-7, pertemuan ke-5 ya. Karena satu kali saya izin. Nah, seperti itu. Kali ini kita akan membahas masih tentang fungsi. Share screen saya sudah terlihat. Apakah terlihat share screen saya? Cek. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Kak. Oke, terima Kak. kasih. Nah, kita mulai lebih cepat biar kurang lebih cepat ya. Ya target 1:30 lah ya. Oke, nggak apa-apa. Halo? Apakah terdengar sudah saya? Terdengar, Pak. Oke, terdengar. Saya kurang paham kalau misalkan saya bertanya tidak dijawab, jadinya saya nggak tahu juga keadaannya seperti apa. Oke, nah kita kali ini yang pertama kita akan berbicara tentang fungsi biaya. Jadi fungsi yang ngomong tentang biaya tentunya ya. Nah yang pertama di sini disebutkan biaya adalah pengeluaran yang tidak dapat dihindari dalam produksi atau memasarkan suatu barang atau jasa. Total biaya atau TC yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Bentuk persamaan fungsinya adalah fungsi biaya itu fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, balik lagi ya, fixed cost itu biaya yang sudah tetap, jadi nggak bisa tawar-menawar, nggak bisa berubah gitu. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan kita jual chicken per satu chickennya itu, nah pasti gini, hitungannya itu per satu chicken satu saus misalkan. Nah, sehingga kita nggak mau bisa menghindari ketika jualan 3 chicken juga sausnya tetap 3, 4 chicken sausnya tetap 4. Artinya biaya untuk membeli saus per satuan chicken itu tetap 1:1. Nah gitu, jadi itu nggak bisa dihindari. Kecuali kayak gini, eh variable cost, misalkan salah satunya yang variable ya, bukan berarti eh, apa namanya pasti ini. Misalkan kayak gini, beli satu chicken, kreseknya pakai satu, ada orang belinya dua, kreseknya pakai satu, ada yang beli 10, kreseknya tetap pakai satu kan. Nah itu variabel juga. Nah, dan secara umum variabel itu maksudnya variable cost itu yang masih bisa berubah, intinya itu ya, yang masih bisa berubah atau yang berubah-ubah. Oke, kita lanjutkan. Biaya total atau total cost atau TC terdiri atas biaya tetap ini ya, TFC atau FC, yaitu biaya yang tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan jumlah tetap dalam jangka pendek. Oh iya, mohon maaf tadi saya ini ya, apa namanya, saya salah ya. Kalau yang tadi variabel yang berubah sesuai banyaknya. Kalau yang tetap itu tadi misalkan dalam satu hari biaya sampahnya satu kali. Oh, kayaknya kurang konsentrasi. Nah, satu lagi nih, kalau yang biaya variabel berarti sesuai dengan banyaknya, yaitu biaya yang tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Sebanyak jumlah barang yang penghasil semakin besar, biaya juga variabelnya jadi tambah besar ya. Nah, ini perhitungannya. Oke. Perhitungan biaya tetap atau total fixed cost atau TFC atau K atau konstanta ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah fungsi itu K-nya. Kalau misalkan nah, GeoGebra misalkan klasik. Nah, misalkan
yang mana sih yang fungsi konstanta, yang sebagai konstanta dalam sebuah fungsi? Sebentar. Halo. Nah, ini. Misalkan Y sama dengan 3X plus 5. Nah, yang plus 5 ini, adalah yang konstanta. Oke, seperti itu. Jadi fungsinya itu akan menggeser ya sebenarnya. Dia itu ngegeser seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kayak eh apa namanya? Subsidi, pajak. Mohon maaf. Nah, tadi fungsi apa namanya, pajak, subsidi itu akan menggeser si garis, kalau dalam bentuk garis ya, atau dalam bentuk fungsi, itu akan bergeser sesuai dengan ini. Jadi konstanta ini cukup berpengaruh. Jadi kalau ketika nilainya besar juga kan berpengaruh sangat besar. Kalau misalkan variabel, nah tergantung jumlahnya. Kayak total biaya biaya variabel atau total variable cost. Total variable cost sama dengan FQ ya, atau AF dikali Q. Jadi total variable cost tinggal dikalikan Q gitu ya. Oke. Kita lanjut. Biaya total atau total cost. Total cost itu berarti biaya yang bukan variabel, yang fix ya. Fixed cost ditambah yang variable cost, atau sama dengan K ditambah FQ. Nah, maksudnya apa? Ini kayak sebuah fungsi tadi ya. Yang fx ditambah dengan x sama dengan g, Q. Kalau yang kemarin yang subsidi sama pajak, di si fx ini yang bentuknya ax plus b ditambah, kalau pajak ya ditambah sekian gitu tambah pajak. Nah kalau ini ditambah k. Nah bedanya kalau kemarin itu masuk ke harga ini, kalau yang ini sekarang kita dalam rangka ngomongin biaya ya. Nah lanjut, biaya tetap rata-rata atau average, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ya, average fixed cost AFC gitu, sama dengan TFC, fixed cost dibagi dengan Q ya. Oke, quantity. Kalau biaya variabel berarti variabel dibagi dengan quantity. Nah, banyaknya rata-rata atau average cost, AC atau average cost sama dengan TC. Yang ini TC per Q kali ya. Nah, ini TFC per Q ditambah TVC per Q ya. Apa namanya, biaya rata-rata dari fix dan biaya rata-rata dari variabel. Nah, di sini AFC, AVC, AVC gitu ya. Nah, ini apa nih? TC per Q nih harusnya ya. Nah, kita lanjut. Biaya marginal atau marginal cost, MC, itu delta TC dibagi delta Q gitu. Nah, itu rumusnya. Oke, kita print screen aja kali ya. Oke, kita lanjut. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Kalau biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk fungsi biaya linearnya ya. Kita cek satu-satu di sini. Yang pertama TFC atau K atau konstanta. Ya, namanya juga konstanta, pasti dia datar ya, lurus.
bukan berarti lurus. Jadi sebanyak apapun kuantitinya, dia pengeluarannya akan sama. Jadi seperti itu. Contoh kayak gini. Nah, salah satunya lagi ya. Kita mau jualan chicken lagi, udahlah nggak apa-apa, makan siang. Lagi siang-siang ngomongin makanan ya. Nah, dalam biayanya, misalkan nyewa rukonya 1 bulan, misalkan 100 juta. Nah, jadi mau kejual dalam 1 bulan, mau terjual 1.000 chicken, mau terjual 1 juta chicken, tetap biayanya sama, yaitu 100 juta tadi itu. Jadi terjual berapapun tetap biayanya sama. Nah, yang kedua di sini TVC atau FQ atau FC dikali Q. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, ini juga sama atau variable cost ya di sini. Kalau yang fixed cost ini kayak semakin bertambah. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000 dan biaya variabel 100 Q. Buatlah persamaan dan kurva biaya totalnya. Nah, jawab dikatain apa namanya, fixed cost-nya 20.000, variable cost-nya 100 Q, maka fungsi biayanya adalah TC, yaitu ditambah, jadi TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Nah, jika Q-nya 500, nah, maka TC-nya 20.000 ditambah 100 kali 500 sama dengan 70.000. Oke. Sebentar. Oke. Kenapa memilih 500? Buat contoh aja. Oke, ini contoh aja ya. Nah, sebentar, coba kita coba dulu ya. Oke, sebentar. Minggu ke 7. Kita coba. Judulnya apa tadi ya? Fungsi biaya. Ini ada contoh. Nah, kayak kita coba ya, biaya tetap yang dikeluarkan. Jadi ini sebenarnya
agak gampang-gampang susah. Jadi kalau misalkan membuat kurvanya sih emang agak sedikit perlu dihitung. Tapi kalau misalkan untuk membuat persamaannya atau membuat fungsinya lumayan mudah ya. Nah, yang pertama, biaya tetap yang dikeluarkan diketahui. Biaya tetap atau fixed cost sama dengan 20.000. Lalu biaya variabelnya atau variable cost itu 100 Ki. Maka buat persamaan dan kurva, suruh dibuat kurva ya. Nah, jawab persamaannya adalah fungsi biayanya sama dengan, kalau saya sih lebih suka yang ada variabelnya dulu yang ditulis ya, 100 Ki plus 20.000. Ini fungsinya sangat naik drastis ini ya. Nah, oke. Ini fungsi biaya. Lalu yang kedua itu disuruh buat kurva biaya totalnya. Oke. Kayaknya nggak gini deh. Ini agak lebih naik lagi ya. Kalau misalkan kita buat, kalau di gambar tangan kayak gini ya sesuka kita ya. Tapi kalau misalkan di ChatGPT, salah, GeoGebra ya. Yang pertama fungsi yang fixed cost-nya 100 Ki ya. Ki-nya kita ganti X. Lihat dia ini banget gitu, hampir lurus ya. Jadi hampir lurus. Jadi ketika satu ke kanan itu naiknya 100 ke atas gitu. Jadi udah tinggi banget gitu ya. Ya kalau dibuat 10 biar agak miring. Nah, gini nih 10. Kalau 100 nanjak banget. Nah, kira-kira nanjak banget seperti tadi. Jadi enggak kayak gini. Enggak semiring ini, jadi lebih tajam lagi miringnya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi yang fungsi biayanya. Otomatis fungsi biayanya ini naik ke sini dari titik melewati 0,0 ke 20.000 ke atasnya. Nah, seperti itu. Oke, coba kita tanya ChatGPT. Suruh buatkan. Oke. New chat aja deh. Buatkan soal seperti ini. Oke. Sebanyak 3. Oke. Nah, seru juga ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kalau bikin soal bikin sendiri atau ya mikir-mikir sendiri gitu. Kalau sekarang gampang ya. Tinggal nanya, tolong buatkan, jadi. Aduh, tidak muat ini. Oke. Jawabnya nggak usah. Pura-puranya nggak tahu pembahasan yang ada di ChatGPT ya. Oke, kita mulai di sini. Nah, ini 80 Ki juga ya. Wah, ningkatnya signifikan banget, bikin kurvanya susah. Oke. Nah, berarti di sini jawab biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 15.000. Berarti diketahui fixed cost-nya 15.000. Lalu biaya variabel variable cost-nya sebesar 80 Ki.
Buatlah persamaan fungsi totalnya dan gambarkan fungsi totalnya. Kalau dilihat dari sini berarti total cost ya, TC. TC ya, saya khawatir salah. Oke. TC. Oke. Berarti sehingga total cost-nya sama dengan 80 plus aduh, kayaknya saya konsentrasinya ini apa namanya berkurang ini. 80 ki plus 15.000. Nah, seperti ini. Lalu bentuk kurvanya gimana? Kita bentuk kurva ini aja ya, apa namanya? Kira-kira aja ya. Kalau aslinya ke atas banget nih, kita coba di GeoGebra. GeoGebra. Tuh, ini 80 ki itu udah ini banget tuh. Saking jengklaknya hampir lurus dengan si garis ini ya. Y-nya. Kurva Y-nya. Nah, kalau kita gambarnya agak lebih miring aja ya. Jadi ke sana 80 ki. Lalu si 15.000-nya di sini 15.000 di sini. Lalu yang TC ini berarti VC, ini FC. Nah, ini TC ya. TC, Pak TC dan VC ini miringnya sejajar. Nah, kenapa? Karena kalau dilihat sih gradiennya sama ya. Gradiennya 80 gitu. 80. Kalau secara matematis seperti itu. Oke. Coba ada contoh soal lagi nggak? Oke. Oh, rekomendasi laptop. Mana tadi? Bukan. Nah, ini. Nomor 2. Oke, nggak apa-apa lah ya. Biar lancar. Ini jadi 24. Oke, kita bikin lagi. Soal nomor 3. Oh, udah muat ini. 20 coba. Oh, kekecilan. Nah, ada 8. Save dahulu. Nah, sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 25.000. Diketahui. Fixed cost-nya 25.000. Ini konsentrasi saya sudah menurun. Fixed cost-nya sama dengan 150 ki. Nah, ini jawab fungsi biaya total, berarti PC sama dengan ya tinggal ditulis saja, digabung 150 ki ditambah 25.000. Gambar kurvanya berarti di sini sama aja ya, 150 ki. Nanti di sini ada yang fixed cost-nya 25.000. Dari sini naik ke atas, ini TC-nya, total cost-nya. Seperti itu.
Nah, ini kemiringannya kira-kira gini ya. Kalau aslinya miring banget, hampir nempel dengan garis Y. Nah, ini satu lagi coba kita sebuah perusahaan diketahui sebuah perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 10.000, fixed cost-nya 10.000, biaya variabelnya adalah variable cost-nya adalah 200 Ki, lebih tinggi lagi. Tulislah persamaan fungsi biaya total. Jawab. Berarti TC sama dengan FC plus VC. Nah, rumusnya gitu ya, 10.000 ditambah 200 Ki. Tentukan biaya total ketika Ki-nya 250. TC ketika Ki sama dengan 250. Berarti TC sama dengan 10.000 ditambah 200 dikali 250 sama dengan 10.000. Kebanyakan. Bukan. Konsentrasinya sudah berkurang nih. Ditambah 200 kali 250. 250 kali 2 aja udah 500. 500 tambah nolnya 2. Nah, gitu ya. Sama dengan 60.000. Oke. Nah, kita cek jawaban kita di sana ya, di internet. Coba. 60.000 betul. Oke, 10.000. Kalau yang ini di kaki ini coba-coba aja. Ini udah 5.000 per 150 Ki. Sama. Oke lah, sama lah ya. Oke, ini di save dulu. Kita lanjut materinya ke fungsi penerimaan. Tadi fungsi biaya, sekarang ke fungsi penerimaan. Oke. Oke, silahkan dicek. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, mohon maaf. Nah, kita lanjut di sini fungsi penerimaan. Sebelum ke fungsi penerimaan, dari tadi fungsi yang satunya ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum kita lanjut, kita absen dulu aja ya. Oke, biar lebih kenal.
kelas matematika ekonomi yang oke. Fungsi penerimaan, fungsi biaya, fungsi penerimaan. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Winda Natasya, Sonia Ramadhani, Mailinda. Winda. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Mailinda hadir. Siapa? Winda. Oke. Aisyah Ramadhani. Hadir. Danang Safira. Hidayatullah Maula. Hadir, Pak. Nehayatul. Hadir. Indi. Indi hadir. Hadir, Pak. Nurul Fitriani. Hadir, Pak. Ummu Kulsum. Hadir. Mailinda. Dina Mailinda. Adelia. Hadir. Hadir ya Mesara sama Adelia, Pak. Melina. Hadir, Pak. Juwita. Melinda hadir, Pak. Ya udah. Juwita. Hadir, Bapak. Juwita hadir. Tasyifa. Hadir. Nadifatul Fitri. Hadir, Pak. Tessa Septiani. Hadir. Gapira. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gapira hadir. Hadir, Pak. Gapira. Momina. Hadir, Pak. Hadir. Mumina hadir. Udah. Nur Fatma. Hadir, Pak. Mumina hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. April hadir. Hadir, Sofa hadir, Pak. Pak Sonia hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Pak, Danang hadir Pak, Danang Pak. Hadir, Pak. Hadir. Aditya. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Nailatul Muawana. Hadir, Bapak. Pak hadir, Pak. Rofiani. Enggak ada nama. Sudiani hadir. Rifal Jalani. Muhammad Rifal Jalani. Hadir Pak, hadir. Oke. Danang. Danang udah. Gua udah. Udah semua. Materinya ya. Ya Pak siap. Oke. Silahkan di mute lagi. Kasih pemain tengah. Kasih gos itu intinya. Oke, kita lanjut materinya. Nah, fungsi penerimaan. Penerimaan merupakan hasil penjualan barang. Jadi hasilnya. Nah, penerimaan total atau total revenue atau TR atau R adalah hasil kali barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Perhitungannya penerimaan total yaitu price dikali quantity atau fungsinya FQ. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR, average revenue, itu TR dibagi Q ya. Total pendapatan dibagi Q. Dapatnya P. Ya, jadi tinggal coret-coret P ya. Terus penerimaan marginal berarti total
delta TR dibagi delta Q. Oke. Grafik fungsinya di sini penerimaan TR sama dengan FQ seperti ini. Pasar persaingan sempurna. Oke ya. Nah, contoh harga jual suatu produk adalah 200 per unit. Berapa besar penerimaan bila terjual 350 unit? Nah, jawabannya adalah fungsi penerimaan atau R sama dengan Q dikali P, yang mana R sama dengan Q dikali 200. 200 dari sini ya. Tinggal dari Q. Q-nya itu masih sebuah variabel. Udah. Lanjut di sini kalau misalkan terjual 350, penerimaannya berapa? Tinggal dimasukkan ke fungsi yang sudah dibuat, yaitu R sama dengan 200 Q. Tinggal 200 dikali 350. Nah, dapatkan 70.000. Nah, ini seperti ini kurvanya. Nah, kita tolong buatkan soal. Oke. Ke ChatGPT. Oh, udah habis jatahnya. Oke, kita pakai yang lain. Oke, yang ini aja nggak apa-apa. Buatkan soal seperti ini. Sebanyak 5. Fungsi penerimaan. Nah, kalau lama kali sudah, mohon bersabar. Malah ke close ya. Kok belum ada ya? Buatkan 5 soal seperti ini. Nah, kita coba-coba ya soal nomor 1. Harga jual suatu produk adalah 150 per unit. Berapa besar penerimaan bila terjual 400 unit? Nah, yang kalau bentuk mana sih? Nah, ini gampang. Kalau R-nya itu fungsi penerimaan. Nah, di sini fungsi penerimaan atau R sama dengan Q dikali dengan P ya. Q dikali dengan P. Nah, atau price dikali dengan quantity, yang mana R-nya itu price-nya adalah 150 Q. Nah, karena belum, sehingga penerimaan R-nya sama dengan 150, Q-nya itu 400. Sehingga didapat 400 kali
15 ya, 4.000 tambah 2.000 6.000, berarti 60.000. Selesai. Nah, seperti itu. Ini gampang-gampang. Coba kalau yang bawahnya. Oke. Kayaknya sama semua ya. Oke, kita lanjut. Lanjut materi aja, sepertinya seperti itu aja. Perhitungan dan analisis peluang, analisis pulang pokok ya, atau analisis break even point atau BEP, titik impas atau balik modal. Yang ini seringkali disebut ya BEP. Ini BEP-nya kapan gitu. Kalau yang lagi viral saya lihat apa YouTube ngomongin berita WUS. Jadi ini bukan ngomongin politiknya ya, kita ngomongin bisnisnya. Jadi di WUS di video itu katanya, oh utangnya sekian. Jadi ketika sekarang itu yang naik kereta WUS itu sekian, sehingga keuntungannya kecil, bahkan untuk membayar bunganya aja itu dari keuntungan operasional itu kurang. Nah, dia bilang, ini BEP-nya kapan? Sampai kiamat pun belum BEP katanya. Gitu. Jadi dia bilang gitu. Nah, jadi ngomongin BEP-nya ya. Jadi BEP-nya itu artinya titik balik di mana modal dan untung itu nol gitu. Modal dan untung nol. Tapi kita ngomongin dari konsep dasar ya, walaupun zaman sekarang itu bisnis jarang yang kayak gitu, jarang yang misalkan, oh kita bikin bisnis yuk sama temen berdua, misalkan modalnya berapa, 200.000, oke kita bisnis sampai 200.000 itu balik, baru setelah itu eh, kita bagi untung. Kayaknya zaman sekarang udah nggak gitu, karena memang eh, apa namanya, modal mah modal gitu ya, untung mah untung. Maksudnya gimana, misalkan kita punya uang 2 miliar, oke lah kita dibikin, kita diputerin aja buat bisnis ya, tetap aja dari 2 miliar itu dalam 1 bulan secara ini ya apa namanya kasar, yang buat apa namanya 2 miliar itu tetap diputerin, untungnya tetap dikasihin. Jadi dari 2 miliar itu emang seperti ya tidak ada rencana untuk memulangkan yang 2 miliar itu, karena biasanya si 2 miliar itu dibuat menjadi aset gitu. Jadi ketika udah ngasih 2 miliar itu ya yang kita dapat keuntungan gitu ya, bukan bukan ini lagi apa namanya, bukan pengembalian modal. Tapi kalau bisnis yang tidak profesional atau tidak atau go publik, rawan dalam tanda kutip itu penipuan. Contohnya kayak gini, misalkan oke yuk bisnis investasi. Nah catatan ya, jangan ikut-ikutan bisnis investasi. Kalau saya pribadi, kalau yang bisnis yang tidak kita lakukan itu saya nggak suka, karena yang saya nggak tahu ya, ngerasanya sih gitu ya, mungkin saya ngerasa kurang kurang kerasa bisnisnya. Walaupun zaman dulu kan misalkan Rasulullah juga bisnis, Siti Khadijah yang nggak ikut jualan, ikut modal, tapi ngapain Siti Khadijah tuh ngasih uang, terus dia yang ngatur belanja, jadi minimal ngatur, jadi kekuasaannya masih di Siti Khadijah, walaupun yang ngelaksanain itu orang lain semua, yang belanja orang lain, yang ngejual orang lain, uangnya dibawa uang orang lain gitu, untungnya dilaporin, terus untungnya dibagiin, nah kayak gitu. Jadi yang ngerjain itu orang lain, tapi Siti Khadijah yang melaksanakan. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita bisnis, nah kalau saya pribadi lebih suka yang ikut ikut ngontrol. Kalau misalkan enggak, takut juga karena seringkali kasus kayak gini. Oke, yuk kita ikut bisnis investasi di sana. Nah, singkat cerita biasanya ya modalnya itu ngasih plus minus 0 sampai 100 juta sih, rata-rata segitu ya. Jarang yang, kalau yang lebih dari itu biasanya orang kaya, mendingan dia biasanya profesional kalau yang kaya.
Nah, kalau yang pas-pasan nih, itu uangnya segitulah misalkan. Oke lah kita eh 5 juta. Nah, ternyata sebulan tuh 100.000 atau nah, yang biasa jadi penipuan itu ini 5 juta. Nah, 100.000 itu dari ngambil dari sini juga. 100.000 dikasih, 100.000 dikasih. Jadi uang itu sebenarnya nggak dibisnisin, cuma diputerin yang udah itu dikasih, yang belum terus nyari uang lagi itu nyari yang ditipu lagi gitu. Jadi diputerin dari situ nggak ini. Jadi khawatir ya, khawatir kayak gitu, dikiranya untung tapi malah buntung. Mendingan ikut bisnis yang jelas-jelas aja. Oke. Eh, Kalau di teori ekonomi zaman sekarang, nah ngomongin lagi misalkan, Pak itu, ini saya lagi cerita ini beberapa waktu lalu saya naik naik, saya lewat tol yang ada terowongannya, tol mana? Yang ada terowongan membelah gunung. Nah, kalau ada yang tahu, silahkan komen. Woi, kayak lagi ini ya, kayak lagi live. Nah, jadi saya naik atau melewati tol Cisumdawu ya, Cisumdawu Toll Road. Nah, ada ininya apa namanya? Ada gua, bukan gua ya. Tadi terowongan ya, terowongan yang ngelewatin bawah gunung ya. Karena memang jalannya aduh, kalau dibandingin Cipularang gimana plus minus ya. Kalau saya jadinya saat ini sih kemarin ke sana hujan gede banget jadi ngeri juga ya. Jadi kepikiran lebih enak kan Cipularang sih ya kalau arah Bandung. Nah, kemarin lewat di sana seperti itu kondisinya dan itu punya orang ya perusahaan lah ya sebenarnya. Yusuf Hamka lah kita sebut itu. Moga-moga sehat dan baik gitu. Kelihatannya sih baik ya kalau di YouTube. Moga-moga aslinya lebih baik lagi. Nah, kita ngomongin bisnis saat sekarang. Nah, kok mau sih gitu ya orang-orang dalam tanda kutip orang lah ya, kita sebut perusahaan itu orang lah ya. Nah, nyimpen uang untuk ngebangun infrastruktur yang segitu mahalnya. Itu kalau lewat sana itu dalam tanda kutip ya kalau saya pribadi agak geleng-geleng sih. Oh, bisa ya ngumpulin uang segini banyaknya. Soalnya itu bukan uang pemerintah ya, bukan uang negara. Dari si perusahaannya Yusuf Hamka itu patungan dengan perusahaan yang lain bikin jalan tol. Ceritanya kira gitu. Jadi bukan uang negara gitu ya. Kalau kayak Trans Jawa itu kalau nggak salah itu masih ada campur tangan negara gitu. Jadi entah dalam bentuk modal entah bentuk apa. Nah, kita fokus lagi ke jalan tol yang itu tadi punya pribadi. Kita ngomonginnya di sana. Ketika punya perusahaan kok ada yang mau patungan sih gitu dengan investasi yang sangat besar. Investasi yang sangat besar dan eh, yang dikasih kembaliin itu misalkan saya ikut ikut investasi di sana gitu, dikasih proposal sama ya Bapak Yusuf Hamka ke saya, oke lah saya ambil inilah pembiayaan 30% buat dapetin saham 30%. Misalkan saya ngasih berapa ya, berapa triliun ya di sana ya, nah misalkan oke lah 90 triliun misalkan kasih. Nah, yang perusahaannya Yusuf Hamka kasih ke saya itu sebenarnya keuntungannya atau cicilannya. Nah, yang dikasih itu keuntungannya, cicilannya enggak, gitu kan? Cicilannya enggak karena si cicilan beda cerita lagi. Nah, kalau di ekonomi modern itu sekarang modelnya gitu. Jadi si uang investasi itu enggak dibuat uang lagi, tapi dibuat muter dalam bentuk investasi. Nah, terus yang sekarang itu si untungnya baru dikasih ke saya. Nah, kembali ke ekonomi yang sekarang lagi ngetren juga, Menteri Ekonomi. Dibandingkan Menteri Ekonomi kemarin dan sekarang itu stylenya beda dari segi ekonomi. Apa? Nah, yang kemungkinan nanti setelah ini kelihatannya ada kemungkinan itu modelnya kalau bahasa sekarang itu uang mudah, easy money. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini. Logikanya
kalau misalkan teman-teman misalkan mau bisnis cabe, jadi nanam cabe. Nah, sekarang nggak punya uang nih, kan harus punya uang. Misalkan oke, udah punya lahan, butuh modal 1 juta. Nah, 1 juta bikin bibit, nanam, dijual, untungnya misalkan 5 juta. Nah, pertanyaannya, yang 1 juta itu uang apa? Uang beneran, ya. Ketika dijual, jadi 5 juta. Oke lah, diambil 1 juta ya modal yang uang beneran, 4 juta. Nah, di Indonesia muncul ada 4 juta nih, uang 4 juta tiba-tiba muncul karena tumbuhnya cabe. Ini uang apa? Disebut uang goib ya, agak goib juga ya, karena yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, nanti belajar lagi ekonomi nanti itu muncul, nanti muncul kalau di menteri sebelumnya ngomongin moneter sama ngomongin inflasi. Nah, itu tuh salah satunya. Si 4 juta itu apa? Kalau 4 juta ini apa? Nah, kalau yang kita balik ke ekonomi modern sekarang, logikanya dibalik. Logikanya dibalik. Jadi, misalkan saya pemerintah sekarang, ya udah tulis aja di pemodal. Misalkan siapa di sini tadi Mailinda sama Melinda mau nanam cabe tadi kan. Ya udah, saya sebagai pemerintah kasih aja tulis di rekeningnya. Nulis dong ya, nulis bukan bentuk uang, nggak ada uangnya kan. Nulis aja di rekeningnya 1 juta edang, 1 juta 1 juta. Udah. Jadi cabe. Nah, pertanyaannya 1 juta ada nggak uangnya sebenarnya? Nggak ada, itu nggak ada uangnya. Cuma saya nulis aja 1 juta dan bisa diambil di rekening, di dalam bentuk uang dijadiin modal. Nah, untung 5 juta, yang 1 juta dibalikin. Nah, pertanyaannya 1 juta yang awalnya nggak ada, sekarang masih ada nggak? Tetap nggak ada. Nah, itu salah satu ekonomi modern ya, teori modern yang bukan moneter. Nah, jadi uang yang 1 juta ini udah balik lagi kita lenyapkan. Nah, terus yang muncul sekarang apa? Jadi 4 juta. Jadi akal-akalan dari hal yang tidak ada, oke, yang tidak ada nih, ditulis aja di rekening, nah atau digambar, terus jadiin sesuatu, untung, nah si modalnya tadi dibalikin, ya dihilangkan. Jadi mempengaruhi inflasi nggak? Enggak, karena kan hilang lagi. Cuma emang ada catatannya. Yang tadi saya omongin adalah hal yang contohnya cabai itu yang nggak ada. Atau kalau yang bisa itu yang dalam tanda kutip menggunakan sumber daya alam yang ada di negara ini atau Indonesia. Terus kalau misalkan proyek yang dari luar negeri, ya nggak bisa. Contohnya misalkan pengadaan, misalkan mau bisnis taksi, mengadakan taksi dari Cina, ya nggak bisa, itu nggak bisa. Walaupun nanti untungnya, ya nggak bisa karena barangnya atau yang tadinya di Indonesia nggak ada ya tetap nggak ada gitu kan, karena barangnya dari Cina. Kecuali, nah misalkan, oh kita mau bisnis properti, nah rumahnya nggak ada, batu-batunya ngambil dari daerah tersebut dibuat, nah itu bisa karena muter di situ. Nah gitulah. Oke, kita lanjut, jadi muter kemana-mana nih ngomongnya. Moga-moga kurang paham sehingga lebih menyukai ekonomi dan mendalami ekonomi ya, sehingga menjadi the next ekonom Indonesia lah ya, gitu. Kita lanjut di sini. Break even point dengan diketahuinya penerimaan total atau R dan jumlah biaya C, maka dapat juga diketahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Keuntungan P lebih dari 0 dan kerugian P-nya kurang dari 0. Sedangkan nilai P dapat dari selisih dari revenue dengan cost. Sedangkan kondisi pulang pokok adalah apabila R sama dengan C. Gitu ya. Jadi R itu penerimaan total dan biaya itu sama. Nah, di sini untung laba positif ketika TR lebih besar dari TC. Oke. Break even point ketika TR sama dengan TC, rugi itu ketika TR kurang dari TC. Nah, ini di luar, kalau ini masih gelondongan ya, jadi investasi itu masuk ke sini juga. Oke, ngomong yang di sini. Jadi kalau yang tadi yang modern itu si investasinya dikeluarin ya, jadi keuntungannya aja.
Contoh di sini, bila biaya total C sama dengan 20.000 sama dengan plus 100 Ki ya. Dan penerimaannya itu 20 Ki, pada tingkat produksi berapa perusahaan mengalami pulang pokok, dan apa yang terjadi bila produksi sebesar 300 unit. Nah, kondisi pulang pokok yaitu R sama dengan C. R-nya itu 200 Ki, C-nya itu 100 Ki, sehingga didapat Ki-nya 200. Sehingga untuk mendapatkan break even point didapat quantity minimal 200. 200 itu udah Ki BP ya. Nah, jika Ki-nya 100 kita masukkan ke fungsi R. R itu fungsi apa? Pendapatan ya. Pemasukan. Kalau C biaya total. Jangan kebalik. Nah, kalau R-nya 300 berarti di sini 200 kali 300 60.000. Sedangkan pengeluarannya kalau kita mengeluarkan 300 itu pengeluarannya 50.000. Sehingga Pi-nya ya, keuntungannya gitu ya, keuntungan. Kalau positif. Nah, maka Pi-nya R dikurangi C yaitu 60.000 kurangi 50 didapat Pi-nya 10.000. Nah, nilainya positif sehingga untung. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini fixed point, fixed cost, terus variable cost, terus ini R, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Ada yang mau didiskusikan? Tidak, Pak. Kalau tidak, boleh kita sudahi pertemuan ini. Boleh, Pak. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tadi udah membahas tentang fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan. Fungsi biaya, fungsi biaya, terus apa yang pertama ya? Sama break even point. Nah, semoga bisa dipahami dan kita insya Allah ketemu lagi minggu depan, karena saya ada satu kali izin ya, jadi minggu depan masih tetap masuk. Sekian untuk hari ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, termasuk ini masih ada waktunya, saya mohon maaf. Diikhlaskan untuk kita sudahi, tadi udah diizinkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.